Tuhan. Atas satu kesempatan yang Tuhan percayakan bagi kami untuk bersama-sama menghayati pengorbanan-Mu di Jumat Agung ini Tuhan. Ajarkanlah kami mau meresapi itu di dalam setiap praktek hidup kami sehari-hari. Dan Bapa, kami bersyukur bahwa firman itu adalah tuntunan bagi kami. Oleh karena itu Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu adalah perkataan-Mu sendiri. Firman itu yang menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Firman itulah yang mengantarkan kami kepada kekekalan. Kami percaya pada saat ini, kami datang dengan berbagai-bagai pergumulan hidup. Kami datang dengan berbagai macam persoalan hidup. Kami datang dengan berbagai macam pengucapan syukur kami. Satu hal yang kami tahu, bahwa di dalam Engkau adalah jawaban yang pasti. Di dalam Engkau ada jalan keluar. Di dalam Engkau ada kesembuhan. Karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Saat ini Tuhan Yesus, persiapkanlah Tuhan Yesus segala tubuh, jiwa, dan roh kami untuk menyambut kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Salam saudara-saudara yang terkasih. Dimanapun Anda berada, mungkin pada saat ini engkau di rumah. Saat ini engkau datang kepada Tuhan dengan iman percaya. Kita percaya bahwa gereja yang seutuhnya, bait Allah yang seutuhnya, adalah pribadi kita masing-masing. Allah tidak menebus gedung, tetapi Allah menebus bait-Nya yang kudus. Supaya saudara dan saya dapat memuliakan Tuhan dimanapun saudara dan saya berada. Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa ada banyak orang yang meragukan hari-hari ini tentang kesetiaan Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana virus yang melanda dunia ini dan akan membias terus sampai kepada masalah ekonomi, dan mungkin juga akhirnya hubungan sosial, karena kita saling mencurigai satu sama yang lain. Tetapi saya percaya hari ini jangan pernah engkau meragukan tentang kasih Tuhan. Masalah boleh datang, hambatan boleh datang, tetapi kesetiaanmu kepada Tuhan jauh lebih penting dari segala sesuatu. Saudara yang terkasih, hari ini saya akan memberikan tema renungan saya atau khotbah saya tentang kesetiaan Allah. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22. Silakan. Mari kita mempersiapkan Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita membuka Alkitab kita, yaitu yang terambil di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ya. Di dalam Ratapan, penulis Ratapan dia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Hari ini mungkin engkau bertanya dalam hidup saudara, Tuhan, saya mengalami satu musibah di dalam hidup saya, yaitu keluarga saya mendapatkan satu penyakit, yaitu penyakit corona. Bukan saja keluarga pribadi saya, tetapi saudara sepupu saya ataupun saudara-saudara saya yang lain mengalami hal demikian. Apakah kesetiaanmu masih ada dalam hidup? Itu adalah sebuah pertanyaan.
Tetapi hari ini penulis ratapan ingin mengingatkan kita bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu saudara datang dengan iman percaya di hadapan Tuhan. Pada saat ini kesetiaan Allah yang pertama, kesetiaannya dalam memberikan tuaian. Saudara mungkin bertanya, kalau saudara mendengar tuaian, lalu saudara berpikir bahwa ini saya akan berbicara tentang bagaimana ekonomi dan sebagainya. Hari ini saya tidak akan berbicara tentang masalah ekonomi, tetapi hari ini saya berbicara tentang kasih setia Tuhan, yang mana Tuhan telah nyatakan itu di dalam kehidupan kita. Bukti jelas bahwa Allah selalu setia, yaitu Allah senantiasa memberikan sesuatu dalam hidup kita, yaitu sebuah panen atau penaburan dan penuaian dalam hidup saudara dan saya. Hari ini adalah satu kesempatan bagi kita bahwa di tengah-tengah masalah ada satu karya Allah yang luar biasa. Di balik Golgota ada kemuliaan Allah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Kita percaya di tengah-tengah penyakit yang melanda dunia hari-hari ini, kita percaya ada maksud Tuhan di balik itu untuk penuaian jiwa-jiwa. Saudara yang terkasih, karena itu mari kita membaca Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Demikian firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki. Saya percaya rancangan Tuhan bagi saudara dan saya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan kesembuhan, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena itu, pada saat ini kita diperhadapkan dengan sakit penyakit yang melanda dunia ini, yaitu virus corona. Tetapi satu hal kita percaya, janji Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Hari ini kita datang dengan berbagai macam pergumulan masing-masing. Mungkin pada saat ini engkau dilanda oleh masalah ekonomi ataupun masalah kesehatan. Hari ini engkau menghampiri Tuhan, datang bersujud di hadapan Tuhan dengan iman percaya. Engkau jerit di hadapan Tuhan. Allah mengerti tetesan air mata saudara. Hari ini Allah menyediakan kirbat-Nya untuk setiap tetesan air matamu. Dan pada saat nanti Allah akan memberikan kemuliaan kepadamu. Tantangan boleh datang, masalah boleh datang, tetapi jangan karena masalah engkau terpisah dengan Allah. Tetapi hari ini kita percaya bahwa hanya lewat kesetiaannya Dia akan memberikan satu damai sejahtera dan sukacita dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang kekasih, bagian yang kedua, bagaimana kesetiaan Allah, yaitu kesetiaan Allah dalam menanggapi firman-Nya. Ya, sekali lagi, yang kedua, kesetiaan Allah dalam menggenapi firman-Nya. Kita percaya bahwa Alkitab ini adalah janji Allah dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Alkitab ini adalah sebuah tulisan yang diwahyukan oleh Allah, dan firman ini adalah Allah sendiri. Oleh karena itu, mari kita baca Bilangan 23 ayat yang ke-19. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia
sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ya, di sini janji Tuhan katakan bahwa Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menanggapinya. Hari-hari ini kita melihat perdebatan. Tetapi satu hal, sebagai hamba Allah, saya mau katakan, saya hidup di tempat ini bukan karena skenario orang tua saya. Tetapi saya ada sebagaimana ada, itu semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah kita meragukan firman Tuhan. Karena firman itu adalah perkataan Yesus sendiri. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, Alkitab selalu benar, dan tidak peduli betapa besar pun semangat saudara dan saya sebagian orang untuk menyangkali kebenaran. Tetapi saya tetap percaya bahwa Alkitab adalah sendiri, Allah sendiri yang berbicara kepada saudara dan saya. Saudara yang terkasih, kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Injil. Saudara akan baca di dalam Matius 4. Ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Jadi manusia hidup dari setiap firman. Saudara, kalau hari ini saudara meragukan kebenaran firman Tuhan, berarti saudara meragukan Yesus Kristus. Kalau hari ini saudara meragukan tentang Alkitab, berarti saudara sedang meragukan dan tidak percaya kepada Yesus Kristus. Saya buktikan. Di sini Alkitab katakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Ya. Berarti Allah bertanggung jawab dengan semua apa yang dituliskan. Oleh karena itu, jangan pernah saudara ragu. Apapun persoalan di dalam hidupmu, apapun pada saat ini engkau alami, saya percaya firman ini adalah jawaban dalam hidup saudara. Jangan pernah saudara meragukan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan. Saya percaya hari ini, tahukah saudara bahwa Yesus sendiri mempertaruhkan kehidupannya kepada firman ini. Sekali lagi, Yesus sendiri mempertaruhkan kehidupannya pada saat dia menghadapi pencobaan. Tetapi dia tetap percaya bahwa firman adalah satu-satunya jawaban dan kekuatan dan penuh dengan kuasa. Hari ini saya mengajak saudara sekalian bahwa datang kepada Tuhan dengan percaya. Alkitab bukan saja berisi firman, tetapi Alkitab adalah firman Tuhan. Sekali lagi, Alkitab bukan berisi firman Tuhan, tetapi Alkitab adalah firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara dan saya, saudara hari ini, saudara boleh baca koran Kompas, penting. Tetapi Kompas Allah jauh lebih penting. Hari ini saudara baca pikiran rakyat, koran pikiran rakyat di Bandung, penting. Tetapi pikiran Allah sangat penting. Saudara, hari ini Tuhan telah menyediakan segala sesuatu bagi saudara. Jangan pernah saudara meragukan itu. Oleh karena sebagai seorang anak hidup karena sebuah janji Tuhan. Tetapi seorang budak hidup dari sebuah upahan. Hari ini saya mau bertanya kepada saudara dan saya. Saudara, apakah saudara adalah anak Allah? Saudara yakini. Saudara harus belajar seperti Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus katakan, ada tertulis. Berarti Yesus mempertaruhkan kehidupannya kepada firman Allah yang hidup. Saudara yang kekasih, yang ketiga, kesetiaannya
dalam mengampuni kita. Hari ini kita merayakan Jumat Agung. Sebagai orang Kristen, kita percaya Golgota lah merupakan jembatan antara dunia dan sorga. Golgota lah kuasa darah Yesus itu tercurah. Darah Yesus itulah yang menyembuhkan. Darah Yesus itulah yang mengampuni. Hari ini, saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Tuhan Yesus telah memberikan contoh. Marilah kita datang. Alkitab katakan, marilah kepadaku semua orang yang letih, lesuh, dan berbeban berat. Hari ini mungkin engkau mempunyai pergumulan yang belum sampai hari ini terjawab. Percayalah, Tuhan pasti memberikan jawaban. Hari ini mungkin engkau tidak ada jalan keluar lagi. Seakan-akan semua jalan buntu dalam hidup saudara. Tetapi sorga masih ada dalam hidup saudara. Yesus masih dapat memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Mungkin saudara berkata, Tuhan, saya ini adalah seorang pendosa. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui tentang dosa saya. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada saudara dan saya, datang kepada Tuhan. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Allah selalu dan senantiasa setia kepada saudara dan saya. Kesetiaan Allah adalah dasar dari kehidupan Allah sendiri. Oleh karena itu, saudara, hari ini Yohanes katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni. Berarti hanya kepada Yesus Kristus ada pengampunan. Hanya kepada Yesus Kristus ada jalan keluar. Hanya kepada Yesus Kristus Tuhan memberikan damai. Dan hanya kepada Kristus ada pengampunan yang kekal. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, Allah setia untuk mengampuni saudara dan saya. Saudara yang terkasih, 99% orang mundur dari iman karena mereka melarikan diri dari Allah. Pada saat mereka melakukan suatu kesalahan. Oleh karena itu, apabila pada saat ini saudara mengalami hal yang sama, jangan pernah saudara lari daripada Tuhan. Jangan pernah saudara merasa bahwa saya ini adalah seorang pendosa yang tidak ada satu orang pun yang dapat mengampuni. Tetapi hari ini ada satu kabar baik bagi saudara, bahwa Yesus sanggup mengampuni dosa saudara. Saudara yang terkasih, dua hal yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Akuilah dosamu dan berjalanlah dengan hati yang bersih. Yang kedua, bersihkanlah hidupmu oleh darah Kristus. Karena Tuhan satu-satunya penebus kita. Yesaya katakan, sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan putih seperti salju. Saat ini, datang kepada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya satu-satunya. Dia adalah jawaban yang pasti. Hari ini mungkin engkau merasa tidak ada pengampunan dalam hidup saya. Hari ini mungkin engkau merasa penat di tengah-tengah dunia. Hari ini engkau datang merasa bahwa ada satu kesesakan. Hari ini engkau datang, engkau merasa bahwa ada satu beban yang memikul hidup saudara. Ingat, akuilah dosamu dan berjalan dengan hati yang bersih. Berikut, persilakan Dia menjadi Tuhan atas setiap segi kehidupan.
Bila semua itu Anda lakukan, maka Anda akan berjalan di dalam Tuhan. Ingat, Tuhan mengasihimu. Hari ini sampai selama-lamanya. Kemuliaan Tuhan menanti setiap saat. Tuhan